serta kehadiran saudara-saudara dalam rapat dengar pendapat umum pansus angket. Sesuai dengan yang telah kami sampaikan, acara rapat panitia khusus tentang hak angket DPR RI pada hari ini dengan Saudari Yulianis untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya kami ingin meminta persetujuan tentang sifat rapat pada hari ini sesuai pasal 246 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Untuk itu saya minta persetujuan kepada saudara-saudara, apakah pertemuan dalam kesempatan ini kita nyatakan terbuka atau tertutup? Dan kepada Saudari Yulianis, bersedia terbuka sifatnya? Oke, baik, terima kasih. Saya ketuk ya. Sifat rapat ini adalah terbuka. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perlu kami informasikan dasar pansus angket KPK melakukan penyelidikan untuk meminta keterangan, yaitu pasal 203, pasal 204 dan pasal 205 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ini pasal 203 adalah panitia angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 2 dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 79 ayat 3, selain meminta keterangan dari pemerintah, dapat meminta keterangan dari saksi, pakar organisasi profesi dan atau pihak terkait lainnya. Pasal 204, dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil warga negara Indonesia dan atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau diminta keterangan. 2. Warga negara Indonesia dan atau orang asing sebagaimana dimaksud di atas pada ayat 1 wajib memenuhi panggilan panitia angket. Itu adalah yang harus kita ketahui dasarnya. Nah, Saudari Yulianis, sebelum memberikan keterangan sebagai saksi, maka Saudari wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang Saudari anut. Maka bersediakah Saudari untuk diambil sumpah? Kalau begitu silakan maju ke depan. Kami persilakan rohaniwan untuk mengambil tempat dan mendampingi Saudari Yulianis. Dimohon ke depan ya. Saudari Yulianis beragama Islam. Ya. Maka ikutilah apa lafaz sumpah yang saya ucapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pansus angket DPR RI, angket DPR RI tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada saya. Amin. Silakan. Setelah mengucapkan sumpah, Saudari saksi dan Bapak rohaniwan dipersilakan untuk mendatangi berita acara sumpah. Dan juga saya minta 2 orang sebagai saksi dari anggota pansus.
Itu kambingnya. Bagi Mbak, tolong Mbak. Pak, gitu Pak. Pak, sana Pak, belum. Pak, belum sana Pak. Pak, belum sana Pak. Belum sana. Siap. Ya. Oke. Sini Pak. Belum Pak, ke belakang Pak. Ke belakang ya. Saudari Yulianis sudah duduk ya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Rohaniawan atas tugas ini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilahkan Saudari Yulianis untuk memberikan keterangan. Penjelasannya sesuai dengan Saudari Yulianis pahami bahwa Saudari Yulianis dalam kesempatan ini kami undang adalah untuk sejumlah pertanyaan mungkin yang telah dan akan ditanyakan. Paling tidak bagaimana nanti pandangan Saudara Yulianis dalam hal melihat KPK. Kemudian bagaimana selama pemeriksaan, karena Saudara Yulianis dulu juga pernah diperiksa. Apa kesan Saudari Yulianis terhadap pemeriksaan tersebut? Kalau memang adalah KPK itu adalah baik, nanti sampaikan adalah yang baik. Kalau emang tidak, maka saudari sampaikanlah sebenar-benarnya. Karena apa yang saudari sampaikan itu adalah semuanya adalah di bawah sumpah. Nah, dengan demikian fraksi yang telah hadir telah 6 fraksi, ya. Berarti kalau misalnya kita lihat di dalam konteks quorum, sudah quorum, ya. Nah, terima kasih. Saudari Yulianis sudah memahami semuanya. Sekarang perilaku untuk menjaga dan apa dan kemudian dulu ada hal yang perlu ditutup. Ketua, sedikit Ketua. Ini terkait dengan masalah penyelidikan yang tadi. Kan kita bisa sekedar mendapatkan laporan. Kita juga bisa mencari sendiri. Dan saat ini kita dalam posisi menerima keterangan dari salah satu warga negara yang kita katakan di sini, kita asumsikan beritikat baik. Itu. Saya ingin sampaikan Ketua, ini kan forumnya sangat sakral Ketua. Dan saya akan juga memastikan kami-kami semua di sini bahwa tidak ada kepentingan di sini. Kemarin forum sudah terinfiltrasi, sudah dipersepsikan bahwa ini ada apa dengan IKTP. Sekarang ketua pimpinan bawa kami lagi yang namanya Yulianis. Nanti orang persepsikan lagi ada apa dengan Nasarudin, ada apa dengan kasus-kasus yang lain. Saya ingin klarifikasi dulu. Itu makanya saya ingin menanyakan ya kepada saudara saksi Ibu Yulianis. Ibu Yulianis tahu nggak dipanggil ke sini sebagai apa dan dalam rangka apa? Gitu. Apakah ibu datang ke sini karena dipaksa? Karena kami begitu terhormatnya, saudara saksi. Kita ingin semuanya terbuka. Kalau ada lembaga penegak hukum, pengacara saja tidak boleh didampingi. Kalau di DPR ini semua mata boleh melihat. Itu. Jadi kita juga ingin katakan, apakah ibu datang ini dengan ketetapan hati, ya, tanpa paksaan, ya. Kemudian apa sudah ada pengkondisian? Ini penting biar publik juga tahu. Kalau begitu kita keluar, Ketua, saya nggak mau ikut-ikutan begini. Tapi memang kalau Ibu Yulianis demi kepentingan yang lebih besar membereskan urusan-urusan pemerintahan khususnya penegakan hukum, kita akan mulai. Ini penting sebelum saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, Ketua. Apakah Ibu punya kepentingan di sini?
Ini saya juga ingin tanyakan, Bu. Terima kasih, saudara saksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saksi menentukan posisi kami ada di sini atau tidak, Ketua. Terima kasih, Ketua. Baik. Apa yang disampaikan oleh salah seorang anggota Pansus, Pak Tri Adalan, apakah Saudari Yulianis paham? Paham, Pak. Kira-kira apakah Saudari Yulianis ini datang ke sini karena paksaan atau atas kehendak sendiri? Kehendak sendiri, Pak. Oke. Bagaimana? Ketua, saya hadir di sini sampai selesai. Terima kasih, Ketua. Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianis. Saya menjadi saksi dari kasus Nazarudin sejak 6 tahun yang lalu. Saya membawa slide, Pak. Apa slide-nya itu bisa diperlihatkan? Saya bekerja dengan Pak Nazarudin itu tahun 2008 September. Mulainya bekerja menjadi staf keuangan di PT Panahatan. Berjalannya waktu, saya bekerja membereskan perusahaan-perusahaan Pak Nazarudin yang lain, dan itu perusahaannya ratusan perusahaan, dan omsetnya juga itu triliunan. Saya punya data dari tahun 2006 sampai 2010, Pak. Dari 2006 sampai 2010 itu Pak Nazar itu grafiknya itu sangat drastis, grafik dari perkembangan perusahaannya. Ketua, ini kan belum nyala. Bagus kita break dulu, Ketua, biar nanti nyambung antara gambar sama yang disampaikan, Ketua. Terima kasih. Kita itu aja skor dulu 2 menit 3 menit, Ketua. Sebentar, apakah yang Ibu ucapkan itu sama dengan ini, Bu? Yang Ibu sudah bagikan? Ya. Ya. Kalau kami masih terus menunggu tentunya dari perkembangan usai tadi jeda sejenak untuk segera membenarkan ada problem teknis dalam rapat Pansus Angket KPK yang berlangsung tadi dengan menghadirkan mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis yang tadi sedianya sudah dimulai sekitar kurang lebih pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam rapat Pansus Angket kali ini, Yulianis akan diminta keterangan perihal penyimpangan yang diduga dikatakan dilakukan oleh KPK. Sementara itu juga kami masih akan terus menunggu bagaimana perkembangan yang berlangsung di DPR untuk mendengarkan bagaimana tanggapan dan keterangan yang sudah sempat diusulkan sebelumnya oleh Yulianis dan akan didengarkan pada saat rapat terbuka yang berlangsung di KPK. Demokrat, dia menjadi anggota Komisi 3 dan tertangkap di Kartagena. Tertangkap karena orang-orang tuh suka salah itu. Kasusnya itu Wisma Atlet, Pak, bukannya Hambalang. Jadi untuk pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh DGI. Nah, pemulangan dari Pak Nazarudin itu menggunakan pesawat, biayanya kurang lebih 4 miliar. Tapi keputusan vonisnya 7 tahun dan dendanya hanya 300 juta. Dari kasus Wisma Atlet itu tuh berkembang menjadi TPPU Wisma Atlet. Jadi keputusan vonis Wisma Atlet di TPPU. Ketua, boleh nggak ngomongnya pelan-pelan gitu, Pak? Bu, karena kami akan satu persatu, Bu, kata demi kata, Bu, kita akan cermati betul, Bu.
Kalau Ya, boleh Pak. diulang, Bu. Ini papernya ada 50. Saya belum dapat Ketua bahannya, Ketua. Udah tahu juga. Ini buat Bapak deh, Pak. Pokoknya Ibu Yulianis yang nyaman saja ya. Kalau mencoba silakan Bapak. Ini buat Bapak aja. Nyaman aja. Tenang aja. Iya. Indonesia Barat, pemirsa, siang ini panitia khusus atau Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Yulianis, seorang mantan anak buah bekas Bendahara Umum Partai Demokrat sekaligus terpidana kasus suap Wisma Atlet Hambalang Nazarudin. Kami langsung bergabung dengan DPR. Menjadi pengurus di perusahaan Pak Nazar. Dan Pak Nazar juga menggunakan kolega-kolega atau saudara-saudaranya Pak Nazar untuk menjadi direktur-direkturnya Pak Nazar juga. Nah, kalau untuk tender semua Pak Nazar tuh punya perusahaan apapun yang diperlukan itu Pak Nazar punya. Nah, untuk tender yang bila dia tidak punya perusahaannya, dia akan pinjam bendera keluar, dan pinjam bendera itu hanya dibayar maksimal hanya 1% saja oleh Pak Nazar. Nah, sejak Pak Nazar menjadi PLT Bendum Demokrat tahun 2009, proyek-proyek yang dikerjakan sama Pak Nazar itu melesat jauh. Dari 2008 itu Pak Nazar hanya 2008 itu hanya 10 proyek. Nah, tahun 2009 itu menjadi 68 proyek. Dia merambah ke Depkes, Depak, Depniknas, Depnaker Trans. Nah, bagaimana cara Pak Nazar mendapatkan proyek-proyek itu? Mungkin itu udah rahasia umum. Mungkin teman-teman di media juga sudah tahu bagaimana caranya. Cuma Pak Nazar ini terlalu mencolok, menekan semua partai, sehingga dia menjadi semacam monster yang ditakuti karena dia itu mempunyai banyak jaringan oknum di DPR juga. Nah, Pak Nazar itu kuat berpengaruh di proyek-proyek di Komisi 3, 5, 8, 9, dan 10. Nah, ini saya menjelaskan secara cepat berapa banyak sih proyek-proyek yang dikerjakan sama Pak Nazar. Nah, ini saya bikin mind map, cuma mau memperlihatkan kepada teman-teman di media kalau yang warna hitam itu adalah yang sudah diperiksa sama entah itu kejaksaan, KPK, ataupun di kepolisian. Nah, yang belum dihitamkan itu belum diapa-apakan, belum pernah diperiksa, belum pernah dilidik. Oke? Nah, tahun 2006 Pak Nazar hanya 7 proyeknya. 2007 16 proyeknya, 2008 10, 2009 itu naik 23 proyek ini hanya bagian pengadaan aja, fisiknya belum. Terus tahun 2010 dia ada 32 proyek untuk pengadaan. Nah, ini rinciannya. Kalau rinciannya mungkin terlalu rinci di sini. Saya skip aja. Nah, ini tahun 2009 yang tadinya dia cuma 10 proyek ditambah dengan pengadaan yang tadi 45 proyek, jadi 68 proyek tahun 2009. Tahun 2010 dari 23 proyek ditambah 34 proyek. Nah, ini dilihat dari nilai total keseluruhannya. Coba nanti disebut juga nilai rupiahnya. Ya. Total nilai proyek yang dikerjakan sama Pak Nazarudin itu dari tahun 2006 sampai 2010, yang dikerjakan sendiri maksudnya pakai PT
sendiri dan PT-PT pinjaman yang pinjam bendera itu, Pak. Ya pemirsa, demikian kesaksian yang disampaikan oleh Yulianis, mantan anak buah bekas Bendahara Umum Partai Demokrat yaitu Nazarudin di depan pansus angket KPK. Demikian Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang.